perbandingan guru yang sudah lulus passing grade dengan formasi yang akan dibuka itu adalah kira-kira seperti ini teman. Jadi formasinya ini totalnya 970.410. Selanjutnya untuk guru yang sudah lulus passing grade 193.954. Dengan demikian kalau misalkan kita logika, maka hal ini adalah merupakan suatu hal yang masuk akal. Mekanisme rekrutmen guru ASN P3K 2022 itu nanti digunakan untuk mengakomodir guru yang sudah lulus passing grade, memperbesar kuota formasi, dan mencegah terjadinya pergeseran antar guru di sekolah induk yang lebih banyak lagi. Nah, pertanyaannya, apakah benar yang sudah lulus passing grade itu langsung pemberkasan dan tanpa dites lagi? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah telah menyusun regulasi yang mengatur terkait mekanisme rekrutmen guru ASN P3K tahun 2022, yang mana di sini nanti untuk formasi tahap 3 itu akan digabungkan dengan formasi tahun 2022. Dengan demikian, untuk formasi yang akan dibuka nanti akan lebih besar, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini nanti akan difokuskan ya, diprioritaskan untuk mengakomodir guru yang sudah lulus passing grade. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka di sini dilakukan yaitu sebuah upaya, yaitu untuk memperbesar kuota formasi. Jika Pemda itu mengajukan formasi secara maksimal, maka akan tersedia sekitar 970.410 formasi, yang merupakan gabungan sisa formasi tahap 1 sebesar 212.392 dan formasi 2022 sebesar 758.018. Yang mana di sini nanti juga akan diupayakan oleh Kemdikbudristek untuk mencegah terjadinya pergeseran antar guru di sekolah induk yang lebih banyak lagi. Nah, selanjutnya, benarkah lulus passing grade itu nanti langsung pemberkasan? Benarkah lulus passing grade itu tidak perlu dites lagi? Nah, kita mendapatkan informasi terbaru dari jpnn.com. Kabar baik dari Mas Nadiem untuk guru honorer lulus passing grade P3K tanpa formasi. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim menyampaikan kabar baik untuk para guru honorer. Dia memastikan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K terus berlanjut sampai kuota 1 juta P3K guru terpenuhi. Kami akan terus melanjutkan program P3K ini untuk memastikan guru-guru honorer mendapatkan hak sepadan dengan pengabdiannya, ujar Nadiem Makarim pada acara rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas tahun 2022. Nadiem membeberkan bukti keseriusan pemerintah dengan memperbesar kuota P3K 2022. Selain itu, 193.954 guru honorer yang lulus passing grade tanpa formasi juga akan diprioritaskan diangkat di tahun ini. Ratusan ribu guru honorer yang lulus passing grade tanpa formasi akan langsung diangkat tanpa tes lagi, teman-teman, begitu formasinya nanti dibuka. Seleksi yang diperlakukan itu hanya verifikasi validasi data saja. Jadi kalau misalkan kita mengacu pada pernyataan Bapak Menteri ini, bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade yang sebesar 193.954 guru honorer, ini nanti entah itu P1, P2 maupun P3, ini nanti tidak perlu dites lagi ya, dan semua data itu sudah ada di Panselnas. Tinggal nanti kita masuk ke akun SSJSN ketika sudah dibuka portalnya, dan kita itu nanti tinggal yaitu melakukan verifikasi dan validasi data, teman-teman, tidak perlu dites lagi. Karena itu, Nadiem mendorong para kepala daerah untuk mengajukan formasi sebanyak-banyaknya, terutama bagi yang memiliki banyak guru honorer yang lulus passing grade tanpa formasi P3K 2021. Para guru honorer yang lulus passing grade baik tahap pertama dan kedua tidak perlu dites lagi, mereka diangkat begitu formasinya dibuka, itu terangnya. Kabar baik lainnya yang disampaikan Nadiem, pada guru tersebut tidak akan dipindahkan ke daerah lain, melainkan mereka tetap mengabdi di sekolah induk atau masih pada wilayah yang sama jika formasi sekolah induk itu sudah terpenuhi.
Mungkin dari mekanisme rekrutmen guru ASN P3K tahun 2022 ini teman-teman masih menyisakan sedikit pertanyaan. Misalkan saja yang pertama, mengakomodir guru yang telah lulus passing grade. Seperti yang kita ketahui bahwa dari pelamar P3K guru tahun 2022 di sini yang sudah lulus passing grade dan mendapatkan formasi ini adalah 293.860. Ini adalah teman-teman yang saat ini sudah menerima SK P3K ya, baik itu P3K tahap 1 maupun tahap 2. Sementara itu, dari penyisiran data di tahap 2 di sini masih menyisakan 193.954. Ini adalah guru yang lulus teman-teman, namun tidak mendapatkan formasi. Ini adalah dikarenakan kalah perankingan ya teman-teman. Nah, ini jadi menyisakan sisa formasi 21%. Sebanyak 193.954 ini adalah terdiri dari P1, kemudian juga P2 dan juga P3. Jadi bagi teman-teman yang saat ini itu masuk kategori P1, P2 dan P3, maka nanti tidak akan dites lagi ya, dan langsung pemberkasan, yaitu melalui mekanisme verifikasi dan validasi data teman-teman. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua ya. Nah, jika di sini ada istilah memperbesar kuota formasi yang mana disampaikan dalam rapat bersama Komisi 10 kemarin, jika Pemda ini nanti mau mengajukan formasi secara maksimal, maka akan tersedia 970.410 formasi. Inilah merupakan gabungan formasi dari 2021 sisa, yang ini adalah dari formasi tahap 3 ya, yaitu sebanyak 212.392, dan formasi 2022 ini adalah 758.018 orang. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalkan Pemda ini tidak mau mengajukan formasi sesuai dengan yang telah disampaikan di sini teman-teman. Kemdikbudristek dan juga Pan-RB telah memberikan menyiapkan terobosan baru ya. Terobosan baru di tahun 2022. Yang mana yang pertama ini adalah yang menjadi bahasan kita, yaitu terkait tentang penetapan kebutuhan ya. Penetapan kebutuhan untuk nanti formasinya dibuka. Jadi untuk tahun 2022 nanti untuk penetapan kebutuhan guru ini tidak lagi hanya ditentukan oleh Pemda ya, melainkan juga ditentukan oleh Kemdikbudristek. Tentunya ini berdasarkan dari tarik data Dapodik ya oleh Kemdikbudristek. Terobosan tersebut adalah merupakan usaha perbaikan untuk rekrutmen guru tahun 2022. Ya benar, di sini untuk dalam tahap penetapan kebutuhan itu mulai dari pengusulan formasi oleh Pemda berdasarkan data rekomendasi dari Kemdikbudristek, dan itu nanti diberikan untuk pertimbangan, yaitu memprioritaskan guru yang sudah lulus nilai ambang batas tahun 2021 namun tidak mendapatkan formasi. Selanjutnya digunakan yaitu untuk mencegah terjadinya pergeseran antar guru di sekolah induk yang lebih banyak lagi. Nah, terkait tentang upaya yang ketiga itu sudah teman-teman simak pada pernyataan Bapak Menteri di atas ya. Selanjutnya, perbandingan guru yang sudah lulus passing grade dengan formasi yang akan dibuka itu adalah kira-kira seperti ini teman. Jadi formasinya ini totalnya 970.410. Selanjutnya untuk guru yang sudah lulus passing grade 193.954. Dengan demikian kalau misalkan kita logika, maka hal ini adalah merupakan suatu hal yang masuk akal.